Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Halo. Luar biasa, bagaimana kabarnya hari ini? Sudah liburan, sempat liburan kemarin? Di rumah saja. Baik, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita yang datang ke tempat ini berarti sangat mengutamakan Tuhan. Karena kita mau hadir di hadiratnya, mau bertemu Raja segala Raja. Kita siapkan hati kita kepada Dia. Sebab kita mau bersyukur, kita ada sampai hari ini hanya karena kemuliaannya dan kasih karunia dari Dia. Sebab banyak yang Kau perbuat Tuhan di dalam kehidupan kami.
besar perbuatan-Mu, dahsyat Tuhan. Kami yang ada di tempat ini Tuhan, kami memberikan hati kami seutuhnya untuk Engkau. Karena kami begitu mengasihi Engkau Tuhan. Kami rela memberikan seluruh tubuh jiwa roh kami hanya untuk Engkau. Untuk menyenangkan hati-Mu saja Tuhan di tempat ini, bukan di tempat yang lain. Karena kami begitu haus dan lapar. Dengan Engkau Tuhan, hadirat-Mu, firman-Mu Tuhan, itulah yang mengenyangkan kami. Mari Yesus Tuhan, ini hati kami, ini ucapan syukur kami, biar bisa menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Kami siap memberikan pujian dan penyembahan yang terbaik yang kami punya untuk Engkau Tuhan. Yang siap memberikan yang terbaik, katakan amin. Beri yang buat Tuhan, haleluya. Bisa sapa yang di jauh-jauh boleh katakan shalom. Bisa sapa kanan kirinya shalom. Haleluya. Kita percaya kita semua di tempat ini kita lebih dari pemenang. Katakan senggol kanan kirinya, kita lebih dari pemenang. Katakan dulu, lebih dari pemenang, amin.
Di pihak kita siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, beri kemuliaan Tuhan. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Kita percaya kita di tempat ini, kita memberikan hati kita untuk mengikuti Yesus sepenuhnya, seutuhnya. Kita percaya karena sampai hari ini kita ada karena anugerahnya. Haleluya Yesus. Bukan
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan kalau sampai hari ini kami Kau berikan kesempatan untuk mengiring-Mu ya Tuhan. Ajari kami punya hati yang sesuai dengan kehendak-Mu, punya mental yang berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Kami tahu hari mendatang tidak mudah, tapi selama kami sederap dan sejalan dengan Engkau, semuanya tidak akan ada yang mustahil Bapa. Ini tujuan hidup kami Tuhan, sampai kapanpun, sampai selesai di garis finish, kami hanya mau menyukakan hati-Mu saja Tuhan. Roh Kudus berikanlah kami roh wahyu, hikmat dan pengertian pagi ini, sehingga yang ibadah online maupun ibadah onsite tidak akan pernah menyia-nyiakan kehidupan yang ada dari apa yang sisa hidup kami nanti Tuhan. Tidak ada yang pernah tahu hidup kami sampai kapan, tapi yang kami tahu hari ini kami berjuang Tuhan sampai kapanpun. Kami hanya sungguh ingin menyukakan hati-Mu saja. Tuhan, terima kasih untuk semuanya, baik yang ada di luar kota dalam perjalanan, lindungi mereka Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan, yang butuh mujizat Kau ulurkan tangan untuk memberikan mujizat-Mu sampai hari ini. Bahkan kalau kami yang ada di rumah-rumah saudara kami, di kerabat kami yang masih terbelenggu dan terikat, Kau lepaskan belenggu dan ikatan mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami belajar. Kami pulang dari tempat ini, kami menjadi prajurit yang luar biasa yang Tuhan selalu andalkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kita semua yang percaya kita katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Shalom. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Izinkan saya untuk sebelum kita sharing, saya memohon maaf atas semua kesalahan saya yang baik saya sengaja maupun tidak sengaja. Baik Anda yang sekarang mungkin sedang silaturahim gitu ya, silaturahmi kepada saudara Anda. Kalau mungkin mendengarkan khotbah saya ada yang omongan yang kasar, saya minta maaf Bapak Ibu semuanya. Sampaikan salam maaf saya juga kepada orang-orang yang mendengarkan khotbah saya yang mungkin kurang berkenan. Apakah Anda memaafkan saya Bapak Ibu? Amin. Amin. Bapak Ibu semuanya, hari ini kita belajar bagaimana punya mental prajurit yang benar. Saudara, dalam Alkitab, sebenarnya Allah telah memberikan gambaran tentang mental yang baik bagi para pemimpin rohani. Saudara, gambaran itu dapat didapat yang kita bahas, yang pertama yang sudah kita bahas adalah dari Raja Wali, yang kedua adalah prajurit, yang hari ini kita akan bahas, dan yang terakhir minggu depan kita akan bahas bagaimana punya mental petinju dan pelari sebagai seorang olahragawan saudara. Hari ini mari kita buka di 2 Timotius pasal yang kedua. Kita baca bergantian dari ayat pertama sampai ayat 14. 2 Timotius pasal 2 ayat pertama sampai 14 dengan judul perikopnya panggilan untuk ikut menderita. Saudara baca yang ganjil, saya baca yang genap. 2, 3. Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Perhatikan, orang yang dipercayai itu juga harus punya syarat yang kedua, cakap mengajar orang lain. Berikutnya, yang ketiga, setelah itu Anda akan belajar ikut menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang apa saudara? Yang baik. Yang keempat saya baca, seorang prajurit yang sedang berjuang apa saudara? Tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Penghidupan itu bisa membuat Anda pusing loh saudara. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Yang kelima Anda baca,
Mau punya mental olahragawan yang baik, yang benar, itu harus punya mental yang benar-benar ikut aturan dan berjuang. Itu minggu depan kita belajar. Yang keenam, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Yang ketujuh, silakan baca. Apa saudara? Pengertian dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu harus punya pengertian yang benar, saudara. Yang kedelapan saya akan baca, ingatlah ini Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Yang kesembilan, jadi menderita karena penghidupan atau karena pemberitaan Injil, saudara? Pemberitaan Injil. Berikutnya terus, malah seorang penjahat. Banyak penjahat dibelenggu karena apa? Karena sakarepe dhewe, karena kriminal, bukan karena pemberitaan Injil. Tapi pemberitaan Injil pun juga dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Allah tidak pernah firman-Nya dibelenggu, nggak bisa, hanya manusianya yang terbelenggu, saudara. Berikutnya yang ke-10 saya yang baca. Karena itu aku sabar. Apa saudara? Sabar menanggung semuanya itu, karena memang harus butuh kesabaran untuk nanggung itu semua. Itulah kenapa pikul salib kan, saudara. Bagi orang-orang apa saudara? Pilihan Allah. Supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Ingat, banyak yang dipilih tapi sedikit yang kuali. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kenapa? Ya karena enggak sabar, sakarepe dhewe, saudara. Kalau memang Anda pikir hidup dunia itu di dunia tanpa Yesus itu mudah, hidup itu mudah, Pak. Lalu kenapa hidup kalau mudah tanpa Yesus? Kenapa banyak orang susah? Benar nggak, saudara? Coba Anda lihat di seluruh dunia, banyak yang susah atau banyak yang sejahtera? Banyak yang mana, saudara? Banyak yang miskin atau banyak yang kaya, saudara? Ayo, banyak yang mana? Banyak yang kaya, alhamdulillah. Pasti jemaat GBI Lantera pasti suge-suge. Kalau memang Anda tanpa Yesus berkata hidup itu mudah, ya subah toh, Anda tidak usah Yesus-Yesusan. Coba Anda lihat, bener enggak mudah? Kalau memang hidup itu mudah, kenapa banyak yang susah di luar sana? Berikutnya yang ke-11 Anda baca, 2, 3. Kita pun akan hidup dengan Dia. Kalau kita mati dengan Dia, bukan dengan dunia, bukan. Dengan Dia, maka kita akan hidup. Kalau Anda hidup dengan mati dengan dunia, yo Anda mati, tidak bakal hidup, saudara, enggak bakal. Yang ke-12 saya baca, 2, 3, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun apa, saudara? Akan menyangkal kita. Yang ke-13, jika kita tidak setia, kalau Anda menyangkal Dia, Dia akan menyangkal kita. Perkara kesetiaan, jika kita tidak setia, apa saudara? Dia tetap setia. Kalau Anda sangkal, ya disangkal juga. Tapi kalau perkara setia, saudara, Tuhan tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Yang ke-14, yang terakhir, baca yang keras, 2, 3. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena silat kata itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya, saudara.
Saudara, Timotius itu adalah murid atau orang yang dimentor, di-coach dan dimentor oleh Paulus. Ketika telah bermultiplikasi, melipat ganda dalam kepemimpinannya, dia lebih efektif dalam memimpin. Jadi seorang spiritual leader, jadi pemimpin rohani, Anda butuh multiplikasi dalam Anda memimpin orang-orang yang Anda pimpin yang dipercayakan Tuhan, saudara. Paulus memberikan pesan dan nasihat kepada Timotius, supaya saat Timotius mimpin, maka Timotius harus bersedia untuk ikut menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Yesus Kristus, saudara. Paulus juga berkata apa? Prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya ia berkenan kepada komandannya. Saudara, siapa yang biasanya kalau enggak musim lebaran punya asisten rumah tangga, angkat tangan? Enggak punya. Wis biasa jemaat GB Lantera ngerjake dhewe. Betul. Saya sudah sejak dulu punya asisten rumah tangga, saudara. Begitu lebaran dan rumah kami ini 2 lantai luas 600. Kroso. Tapi saya ngomong ke istri saya, wis digawe tenang wae. Nanti kan susternya balik, tim juga mulai kerja tanggal 26, susternya baru tanggal 27. Wis gak usah kesel-kesel, gak usah nyapu, gak usah ngepel. Seandainya nyepel ganti tugas. Yang cuci piring ya sesuai piringnya masing-masing, ya kan? Kemarin kita punya cucian 10 kilo. Saya dikasih info sama ipar saya, aku buka laundry gue kan belum mendoakan tempat laundry saya. Oh ya? Iya, ya wes tak doake ya. Iya, tapi aku punya cucian 10 kilo juga. Bisa? Oh bisa, kok bisa. Pegawainya masuk? Oh enggak pakai pegawai. Lah terus pakai aplikasi soalnya. Oh kemarin saya bawa koper kosong sama laundry 10 kilo. Saya datang jelek, sebelum saya berdoa keliling sampai lantai 2, ternyata pakai aplikasi download. Gede-gede itu mesin cucinya gede-gede, pengeringnya gede-gede. Wih, saya ngomong, "Ki modalnya piro? 400 juta mesinnya saja iki sak ngene iki, 5 set." Yang nyuci di bawah ada yang 7 kilo sama 10 kilo, yang di atas pengering juga 7 kilo sama 10 kilo. Wih, kita masukkan jret, pakai cuman aplikasi, Anda tahu, nyuci 10 kilo 15.000, mengeringkannya 15.000, 30.000, beres 30 menit. Saya ngomong sekalian ngajari Brandon naik luar negeri, cukup pakai aplikasi, beres, ya kan? Kita bisa keliling, bisa ngasih minyak urapan, beres. Saudara, saya tidak mau pusing dengan masalah-masalah sepele. Banyak orang maksudnya ngirit, pusing, bundel dengan hal-hal kecil. Dia enggak berdiri di bawah kaki Tuhan, enggak tanya. Waktunya habis untuk melakukan hal yang sepele, saudara. Itulah kenapa Anda harus belajar. Hidup ini itu perlu adaptasi. Sekarang kan high tech, ya kan? Anda harus belajar apa sih yang bisa dihemat. Bayangkan kalau suatu hari nanti suster kami pensiun, ya bagi saya nggak ada masalah. Wong di rumah kami kantor sama rumah jadi satu. Ada OB lo kurang apa? Ada tukang lo rusak tinggal pakai tukang. Gereja ini lo rusak ada sesuatu, tukang tinggal datang, tukang kami sendiri, saudara. Saya nggak pernah khawatir dengan soal-soal penghidupan saya dan keluarga, saudara. Saya cuma mikirnya gimana jemaat dan saya ini sesuai dengan hatinya Tuhan. Yang juga katakan amin. Itulah kenapa apa yang dimaksud oleh Paulus dengan ikut menderita sebagai prajurit yang baik. Seperti Yesus Kristus, prajurit yang baik dari Yesus Kristus. Paulus itu ingin mengingatkan kepada Timotius, seperti
seperti apa yang ia sampaikan kepada jemaat di Korintus untuk menguatkan mereka saat ada dalam penderitaan karena mengiring Yesus, saudara. Paulus bersaksi bahwa pelayanannya sebagai rasul itu kerap kali mengalami penderitaan. Mari kita baca 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Baca yang keras 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Tanda tanya. Aku berkata, apa saudara? Seperti orang gila. Aku lebih lagi. Oh, berarti lebih dan saudara. Aku lebih banyak, apa saudara? Berjerih lelah. Lebih sering apa saudara? Di dalam penjara. Terus didera di luar batas. Berarti batasnya manungsa sakmene iki di luar batas. Sakit sekali penderaannya. Kerap kali dalam bahaya maut. Lah manusia tuh nggak mau kalau udah dengar kayak gini ra gelem. Lah opo? Orang salah Bu Kristen ra apa-apa lho, Anda mau pindah agama iki ndak masalah. Tapi kalau Anda jadi pengikut Kristus, pasti mentalnya tuh dibuat kayak gini, mental Anda dibangun kayak gini. Itulah kenapa kalau orang itu walaupun mentalnya koyok singa, harusnya mengaum. Mentalnya kan singa, raja rimba. Tapi nek sing mimpin wedhus, sing mimpin kambing, bisa jadi singanya bukan mengaum, saudara. Singanya apa, saudara? Mengembek. Kenapa? Karena walaupun dia itu tampangnya kayak raja rimba, tapi sing mimpin wedhus, kambing, orang mengaum malah ngembek. Tapi kalau yang mimpin itu mentalnya, mental raja rimba, mentalnya mental singa, sing dipimpin wedhus kabeh, sing dipimpin ora ngembek, saudara. Pedusnya akan mengaum. Itulah kenapa punya mental tuh yang benar, saudara. Raja Wali sudah kita bahas. Begitu masuk prajurit, ndak mau, saudara. Ora gelem aku kaya ngene, ora gelem. Urip ki sing enak-enak wae, sing nyaman-nyaman wae. Oh ya monggo, enggak apa-apa kalau mau nyaman enggak apa-apa loh. Nah kan ngono sampai kapanpun ngono terus ora lunga ndi-ndi. Mentalnya paling cuma sakmono, saudara. Itulah kenapa dikatakan apa berikutnya, 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Terus apa saudara? Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Terus bahaya apa? Bahaya di kota, terus bahaya di padang gurun, terus bahaya di tengah laut, terus dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Loh, saudara palsu ya kok saudara. Nek satu kan cuma saudara palsu, ini saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, apa saudara? Yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Nah kalau Anda dikasih anggota komsel, kemarin saya lihat kan di grup jemaat kan banyak yang di add. Anda ya paham enggak? Anda yang jemaat lama, Anda tuh jadi mentor buat jemaat yang baru, yang juga katakan amin. Jangan malah nyontoi yang tidak baik, saudara. Saudara, saya tuh pernah dikasih masukan sama istri saya. Sekitar tahun 2000 berapa ya? Saya belum melayani banyak khotbah belum, tapi ya sudah pelayanan biasa lah, tapi bukan khotbah.
Saya tuh kalau nggak ada istri saya, ketemu dengan kolega saya, nggak ada istri saya yang rokok saya. Suatu hari salah satu jemaat GBI Lantera itu ada yang lapor, suamimu tuh ngerokok toh? Ora, istri saya kan nggak tahu kan. Lah wong aku iki ndelok dhewe ngerokok kok. Ambek koncone. Anda tahu? Anda pikir Anda tidak terkenal kan? Setiap mata memandang Anda, saudara. Anda pikir, saya yo mikir, nggak ada yang lihat saya. Saya sudah duduk pojokan, ya kan, sama kolega saya meripit pinggir, gitu. Tapi yo ono jemaat GBI Lantera yang lihat, saya ngerokok. Hasilnya hilang orangnya, hilang. Itu loh saudara. Kalau Anda pikir Anda itu tidak ada yang kenal, ingat, jemaat ditambah setiap kali selalu ada jemaat baru. Tingkah laku Anda itu mencerminkan Anda itu sudah diubah Tuhan tidak, yang pertama. Yang kedua, Anda itu punya mental prajurit atau mental tempe atau mental dele atau mental stroberi, ya sembulah apa wae. Apa Anda itu mental prajurit, saudara? Itu loh kenapa para pemimpin tuh harus siap. Punya mental prajurit yang rela dan siap menderita dalam tugas dan pelayanan yang dimiliki Anda dan saya. Itulah kenapa tugas dan pelayanan itu bukan berasal dari manusia. Manusia sendiri kadang-kadang nggak tanya Tuhan, dia sengsoro-sengsoro dewe karena kebodohannya, saudara. Tapi kalau Tuhan yang ngasih pelayanan, dari Allah sendiri yang menetapkan, memanggil Anda dan saya jadi pemimpin rohani, nggak usah khawatir. Kenapa Pak? Hanya Tuhan yang dapat memberikan hidup dalam segala kelimpahannya. Yang tujuh berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Menderita tapi ora sengsoro rek. Itu ditempa mental kita, tapi bukan kita terus dibuat sengsoro sampai mati sengsoro terus. Hanya Tuhan yang dapat memberikan hidup itu dalam segala kelimpahannya, saudara. Seringkali kalau Anda dalam ladang pelayanan gitu ya, seorang pemimpin rohani itu kan tidak menerima pujian atas kerja keras yang dilakukan. Kalau Anda dipuji, jangan salah mengerti. Jangan GR. Itu karena kemurahan Tuhan, yang juga katakan amin. Anda digosipkan, jangan marah. Anda disalahkan maupun Anda benar, ya sudah biarin. Anda punya jasa, dilupakan jasanya, disikut kiri, sikut kanan. Saran saya, pas disikut tatai. Tapi jangan dibales. Itulah makanya ikut karate tujuannya bukan balas, saudara, buat natai. Dipukul kiri kanan, double cover. Ya toh? Pukul pas tengah, tutup gini. Tendang samping, ini beres. Bapak kok lihat ya sabu hitam hari ini, saudara, Desember nanti nemenin anak saya. Bapak latihan karate, lah nemenin anak saya. Karena mau keluar negeri, banyak omongan miring. Mosok dojo GBI Lantera ono dojo karate. Anda nggak tahu loh saudara. Waktu dia masih kecil, anak saya masih TK, penakut sekali, dibully bolak-balik. Banyak orang tuh cuma bisa menghakimi, kenapa GBI seluruh Indonesia gereja kok ono dojo karate. Anda nggak tahu kan, track recordnya tuh anak saya tuh dibully. Anggota karatenya siapa? Jason, anaknya Bu Vera. Bayangkan semprotan kaca, disemprotkan matanya. Nangis doang, enggak ngapa-ngapain. Melvin, garpu ditutuk ke kepala sampai garpunya bengkok. Nangis, enggak berani balas. Kalau nanti Anda enggak ajari dia punya mental yang benar, Anda tarungkan keluar, Anda membunuh anak Anda loh saudara. Makanya kalau Anda tuh disalah mengerti, digosipin, alas, biasa. Ngomong kiri kanannya, mulanya biasa saja. Ayo nyanyi. Sampai kapan juga biasa. Santailah, saya juga gak kurus-kurus saudara. Kalau nanti tahun depan loh keluar negeri, tahun depan loh. Masih dibully doang, ketemunya bule-bule. Saya nang Indonesia, khotbah nang kene, Anda mau apa? Mau lihat Brandon tangisan di kamar mandi deket ini,
rak wani ngapa-ngapain, dipikir saudara. Itulah begitu dia sabu hitam saya ngomong apa, hati-hati loh ya. Mentalmu wis bener, berani aku tahu kamu berani. Tapi bukan untuk menghantam orang lain. Cukup kalau kamu dipukul, dibales banting. Kamu kan iso jiu-jitsu, iso MMA segala macam iso toh. Buang banting, laporkan polisi, kau sampai bales, malah kok kowe dideportasi malahan. Ya Pak, siap. Melvin tak bilangi. Temen yang Melvin gemuk Papaliong. Oh, gitu. Ayo sama Papaliong gemuk mana? Oh, gemuk Papaliong, ayo latihan. Oh, no sama saya. Tapi ingat loh ya, laporkan gurunya. Kamu cukup dibuang saja, itu pukulannya dibuang saja, ditangkis buang. Tahu Papaliong? Berani sekarang. Saudara, punya mental itu yang benar dulu. Mental prajurit itu karena dia harus dididik punya mental yang benar. Bukan lembek, sedikit nangis, sedikit menyerah. Di pekerjaan orang yang suka menyerah, masuk target? Enggak. Kenapa enggak masuk target? Ya biasalah, saya juga gitu orangnya. Saya nggak bisa apa-apa. Gini nggak bisa, begitu nggak bisa. Anda di pekerjaan kalau punya mental kayak gitu kira dipakai nggak saudara? Enggak. Betul nggak? Hanya gereja yang menerima Anda apa adanya. Hanya Yesus kita yang menerima kita apa adanya. Benar? Di kantor saya nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa. Masuk targetmu tidak. Opo-opo ora iso diterima saudara? Tidak. Perhatikan, siapa komandan seorang pemimpin rohani? Siapa komandannya? Siapa saudara? Komandannya adalah Tuhan Yesus sendiri yang memberikan penugasan kepada dia, kepada Anda dan saya untuk jadi seorang pemimpin. Ingat, tadi yang saya berikan sebuah gambaran. Nek Anda, walaupun kita ini bukan singa secara fisik itu manusia semua. Nek mentalnya kalau raja rimba, wani, mengaum. Walaupun teman-teman Anda yang dipimpin mohon maaf nih cuman penggambaran. Mentalnya orang segede Anda. Tapi karena Anda punya mental singa, maka mereka punya mental singa, saudara. Prajurit yang tangguh adalah prajurit yang pergi ke medan pertempuran dengan patuh dan taat kepada instruksi komandannya, siap berperang dan pulang dengan kemenangan. Saya pernah cerita atau Daud itu jahat. Siapa yang pernah dengar saya ngomong Daud itu janjane jahat? Yang dengar angkat tangan. Belajar punya mental prajuritnya kayak Uria. Kalau Anda jadi panglima perang, jangan punya mental brengsek kayak Daud kayak gitu. Kalau Daud tidak bertobat, rak ngerti dadi apa, saudara. Itulah kenapa prajurit yang pergi ke medan pertempuran dengan patuh dan taat kepada instruksi komandannya, siap berperang dan pulang dengan kemenangan. Yang mau berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Saudara, salah satu prajurit masa lalu yang terkenal karena loyalitasnya terhadap tugas yang diemban dan siap mati bahkan buat negaranya adalah pasukan pesawat tempur bunuh diri Jepang yang namanya Kamikaze. Siapa yang pernah dengar nama Kamikaze angkat tangan? Nah, itu. Jepang membentuk prajurit Kamikaze saat Perang Dunia II untuk menghancurkan kapal-kapal induk sekutu, saudara. Laksamana Madya Takejiro Onishi disebut sebagai bapak Kamikaze karena dia yang merealisasikan pasukan Kamikaze setelah menggantikan Laksamana Teraoka yang menggagas pasukan Kamikaze itu sendiri pada bulan Oktober 1944. Prajurit Kamikaze, ingat, dibentuk dengan latihan yang sangat berat. Yesus bentuk mental prajurit Anda dengan latihan yang sangat berat juga. Ingat, kita ini Kopassusnya Yesus duduk hansip, saudara. Siapa yang mau jadi hansip angkat tangan? Ada? Siapa yang mau jadi Kopassusnya Yesus angkat tangan? Kopassus. Yang enggak mau jadi apa-apa angkat tangan.
Pulangkan saja aku pada embokku. Anda tahu nggak bedanya Kopassus sama Hansip? Ini kami kasih, saya ngomong bicara kami kasih. Anda tahu nggak bedanya Komando Pasukan Khusus sama Hansip? Kalau Kopassus direkrut khusus, latihannya berat. Banyak kasus prajurit kami kasih itu latihannya dipukul oleh tongkat bambu atau pemukul baseball, saudara. Pemukul baseball itu dipukul ke, bahkan hajaran dari instrukturnya. Sekarang, wah, kena pasal. Raiso, nggak bisa sekarang. Tapi Kopassus direkrut khusus, latihannya berat, tugasnya keamanan negara. Siapa di tempat ini yang punya keluarga angkat tangan? Punya keluarga? Punya keluarga? Yang belum berkeluarga angkat tangan. Nggak punya keluarga belas angkat tangan. Ya walaupun Anda belum berkeluarga kan ya punya ayah ibu atau saudara. Itu tuh negara Anda. Keluarga Anda itu negara Anda yang dipercayakan Tuhan untuk dilindungi, yang setuju katakan amin. Tugasnya keamanan negara. Dari yang kecil yaitu keluarga. Di gereja ini negara yang perlu kita pertahankan dari godaan syaiton yang terkutuk, saudara. Karena kalau manusia kan ada hukumnya, nggak berani nutup nyegel sakarpe dhewe mlebu njoro mereka. Tapi seton-setonnya tuh bisa jadi bukan seton sing ngerak ketok. Seton-setonnya seton ndasi ireng kabeh, Saudara. Hati-hati, peralatannya, senjatanya khusus mematikan. Kopassus, Pak. Medan tugasnya segala tempat, nang kantor, nang kampus, nang sekolah, nang omah, nang dalan, nang luar kota. Keadaan sulit, Pak. Itu medan tugas. Beda sama Hansip, Pak. Hansip itu, yang mau jadi Hansip gampang. Siapa saja yang mau masuk, katanya. Saya dulu waktu masih ingat, waktu masih kecil. SD saya, kan saya kan lahir di Tambak Mas Gang 2. Itu. Waktu itu masih SD, saya masih ingat. Papa saya kena giliran jaga ronda. Tapi bukan pakai pakaian Hansip, bukan. Pak Joni Diso pakai pakaian Hansip. Raiso. Dia ngajak saya, Gustaf kamu nemeni Dedi enggak? Ronda malam ini. Oh ya enggak apa-apa, masih SD liburan sekolah Bapak Ibu. Saya duduk di depan rumah. Jadi beberapa kepala rumah tangga ditugasi untuk jadi ronda di rumah masing-masing. Ayah saya bawa senter, saya bawa pentungan. Koyok yo malah SD. Dari jam 10 sampai jam 4. Ayah saya diem, saya ngoceh saya, ngoceh terus. Iku mungkin malingnya ya wedi, aku ngoceh kan banter. Hansip, siapa saja yang mau, ya kayak ngono, ya jadi Hansip. Latihannya, cuman baris berbaris, Bapak Ibu. Nggak ada yang, tugasnya keamanan kampung. Nggak lebih dari itu. Medan tugas gardu ronda doang. Saudara mau dibentuk Tuhan, cuman bagian Hansip. Nggak mau lebih baik. Siapa yang mau jadi Kopassus angkat tangan. Terima kasih. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Itu loh saudara. Sama kami kasih berlatih di tengah musim dingin. Terbang di tengah badai salju ketinggian 1.500 kaki. Sebelum diberangkatkan ke medan pertempuran, orang tua mereka datang dan berfoto sama anak yang mau jadi kami kasih. Berfoto terakhir kali sebelum anak mereka bisa jadi enggak kembali. Meninggal sebagai pahlawan, saudara. Berkorban nyawa buat negaranya. Prajurit kami kasih telah memberikan sebuah arti ketaatan dan loyalitas kepada negaranya. Itulah kenapa pemimpin rohani harus melebihi para prajurit kami kasih. Ia harus taat dan loyal kepada Kristus, sang komandannya. Loyal kepada negaranya di surga, yaitu kerajaan Allah. Anda bisa baca di rumah di 2 Tesalonika 1 ayat 5, Filipi 3 ayat 20. Sekarang supaya gampang, timbang Anda bayangin kami kasih bingung. Siapa pernah nonton Kung Fu Panda? Angkat tangan. Nah, ini kan akeh sih nonton pasti. Angkat tangan, Kung Fu Panda. Yang enggak pernah nonton Kung Fu Panda, angkat tangan. Masya Allah, Masya Allah. Iki sekira angkat tangan ki nonton apa ngono lho. Stres saya di.
Anda tahu Kung Fu Panda? Tahu? Kita buka Amsal 3 ayat 21. Kau nek bahas Kung Fu Panda, sesat. Apa? Mosok khotbah kok Kung Fu Panda? Sesat meneh, ya kan? Kita buka Amsal 3 ayat 21. Apa saudara? Baca yang keras, 2, 3. Jadi pertimbangan dan kebijaksanaan itu berasal dari mana awalnya saudara? Mata. Anda lihat tuh dari kacamata yang benar, jangan yang negatif terus saudara. Yang benar. Kung Fu Panda adalah film komedi animasi komputer Amerika. Pertama kali yang seri 1 tahun 2008. Diproduksi oleh DreamWorks Animation. Keluarin bro gambar Kung Fu Pandanya. Wes, pernah ngerti? Kan minimal kayak saya, ya kan? Jadi kalau Anda lihat bayangan ya lihat minimal kayak saya lah, saudara. Kung Fu Panda tayang perdana di Amerika Serikat tanggal 6 Juni 2008. Itu Brandon masih umur 2 tahun, saudara. Film itu saya lihat, wih ini Brandon harus nonton. Mendapat ulasan positif saat dirilis. Kung Fu Panda dibuka di 4.114 bioskop. Mendapat 20,3 juta dolar US dollar di hari pembukaannya saja. Dan 60,2 juta US dollar di akhir pekan pembukaannya. Sangat toh. Menghasilkan posisi 1 di box office. Saudara, film ini berkisah tentang seekor panda yang bernama Po, yang dipilih oleh kura-kura tua yang bijaksana, namanya Master Oogway. Masih ingat? Yang kura-kura itu sebagai kesatria naga, Dragon Warrior, saudara. Masalahnya, Po itu terlihat tidak berbakat, tambun kayak saya. Tidak berbakat jadi satria naga. Karena gemuk dan kaku, ia dipandang remeh oleh gurunya, Master Shifu, dipandang remeh sama gurunya, dan juga dipandang sama Furious Five yang lain, apa Tigris, Monkey, Mantis, Viper, Crane, yang sebelah-sebelahnya dia tuh mandang rendah dia semua, saudara. Walaupun Kung Fu Panda ini dalam film animasi, tapi kalau saya belajar, saya lihat wah ini anaknya diajari cara melihat yang benar, matanya melihat yang benar, mentalnya kuat. Walaupun dalam bentuk film animasi, tapi mengajarkan banyak hal tentang nilai-nilai kehidupan. Coba Anda renungkan pelajaran berharga dari film ini, dengan membandingkan dengan ayat firman Tuhan. Yang pertama yang saya lihat, Kung Fu Panda berbicara tentang kegigihan, saudara. Po diremehkan, dilecehkan, melewati berbagai siksaan emosi secara mental. Namun ia terus gigih dan bertahan untuk jadi Dragon Warrior. Kita buka 1 Timotius 4 ayat 16. Coba dibuka 1 Timotius 4 ayat 16. Dikatakan apa? Kalau ada di proses Tuhan, maka ini yang Anda harus lakukan. Apa saudara? Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Terus apa saudara? Bertekunlah dalam semuanya itu. Terus karena dengan berbuat demikian, apa saudara? Engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau, saudara. Itu pelajaran pertama. Karena si Po ini gigih, saudara, nggak pantang menyerah, nggak gampang mundur, pantang menyerah, saudara. Itu bahasanya Pak Mulyadi, sampai titik akhir darah transfusi, saudara, sampai tetesan transfusi darah, yo terus menyerah. Nek rano sing donor meneh, transfusi entek, yo mate, yo apa-apa. Pak Mul itu orangnya gitu, saudara. Yang kedua, yang saya tangkap, ada tujuan dalam segala sesuatu yang diizinkan terjadi. Pasti ada tujuan, saudara. Kalau Anda hari ini belajar, saya belajar, Anda belajar, diajak punya mental prajurit, pasti ada tujuan dalam segala sesuatu yang terjadi. Kenapa Pak? Karena hidup yang kita jalani itu enggak selalu mulus loh, saudara. Apapun selalu enggak mulus. Dan selalu segala pengalaman itu pasti bisa terjadi. Banyak orang kan tidak belajar dari kesalahan. Bahkan kalau ada orang lain gagal, enggak mau tanya,
gagal mungkin nang ndi to janjane. Orang tuh lebih senang dengan suksesmu tuh apa rumusnya. Kalau saya ndak, kamu kok hebat ya. Dari nothing sampai koyok ngene ya. Iya, orang tanya apa? Rahasianya apa? Saya ndak. Saya selalu ngambil handphone saya tanya, kowe pernah melalui kegagalan apa bae? Saya selalu tanya kegagalannya dulu, saudara. Ambil pelajaran, kegagalan dia jangan kita ulangi, saudara. Buka Kejadian 50 ayat 20, saudara. Kejadian 50 ayat 20. Kenapa kita hidup berkomunitas? Berhafruta, kata Bu Minarni kemarin waktu bawaan acara BBI. Baca yang keras, 2-3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Perhatikan, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Terus dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Ngomong sekarang ini, ngomong kiri kanannya, saya ini loh. Proses kita sekarang ini loh. Ya ini memelihara hidup apa saudara? Suatu bangsa yang besar. Yang juga katakan amin. Kumpul sama orang yang baik, takut Tuhan. Berhafruta dengan orang yang takut Tuhan. Ojo berhafruta sama preman yang belum bertobat. Sama preman nggak apa-apa yang sudah bertobat, saudara. Film Kung Fu Panda itu kan musuhnya yang harimau warna biru apa itu? Yang seri 1, betul ya? Betul nggak ya? Betul ya? Soalnya kan serinya sudah banyak gitu kan. Itu kan dulu juga muridnya Master Shifu kan sama kan. Musuhnya Kung Fu Panda itu kan dulu muridnya Master Shifu tapi kan pemberontak. Yang jadi harimau warnanya agak ungu itu loh. Jenenge sapa lali, saudara. Ketiga yang saya belajar, kelemahan kita kayak Po itu. Siapa di tempat ini yang merasa tubuhnya kayak Po, angkat tangan. Dua aku aja angkat tangan, saudara. Nggak ada yang ngaku, alhamdulillah. Nggak apa-apa, jangan minder ngomong sama istrinya. Kamu tuh beruntung dapat aku loh. Kayak Po aku ini, Kung Fu Panda. Kan? Coba stoknya di rumah tuh nggak ada yang lain. Di luar, limited edition. Kelemahan kita bisa menjadi kekuatan kita, yang juga katakan amin. Saudara, Po ki sangat gemuk dan kaku. Kaya aku kaku wonge, introvert. Ora dijake ngomong ora ngomong, kuat-kuatan meneng kuat. Kaku orangnya, kaku atine, kaku kabeh, saudara. Tapi si Po ini tidak bisa melakukan latihan kungfu yang paling dasar. Tadinya ora gelem. Ketika Master Shifu menemukan bahwa Po sangat termotivasi dengan makanan, akhirnya semuanya berubah. Pak, anak Anda belum mau berubah, suami Anda belum berubah, istri Anda belum berubah, tim Anda, karyawan Anda belum mau berubah. Jangan buru-buru ditendang, jangan buru-buru dibumi hanguskan, jangan buru-buru dionek-onek. Temukan dulu motivasinya dia itu di mana. Begitu Anda tahu titik lemahnya, kayak Po senangnya manganan, saat mau dilatih, panganan sing jadi cara. Buka 2 Korintus 12 ayat 10 bagian B, tak bacakan sajalah karena waktu. 2 Korintus 12 ayat 10 bagian B. Sebab jika aku lemah, apa saudara? Maka aku kuat. Betul? Jadi Tuhan ngerti enggak titik lemah kita? Tahu. Dibetulkan mentalnya supaya Anda dan saya kuat. Yang keempat yang saya belajar supaya Anda gampang, nek kami kasih kan bingung tahun piro soalnya. Yang keempat saya belajar dari Kung Fu Panda. Investasi pada generasi masa depan, saudara. Kok bisa, Pak? Anda tahu ayah tirinya Po itu panda atau bukan? Bukan. Mr. Pink itu bukan panda, tapi angsa. Begitu melihat bayi panda, melihat Po, ia tidak melihat keuntungan. Wah, ki lumayan kita goreng lemune koyo ngene. Ora wong angsa. Dia tidak melihat keuntungan.
yang segera muncul di matanya, gambar dolar, twing, ora. Ia bersabar merawat, memberi makan, membesarkan Po seperti anaknya sendiri. Buka Amsal 22 ayat 6, saudara. Ini yang jadi dasar saya, pemahaman saya untuk membuka dormitori, asrama buat orang-orang yang memang punya talenta, tapi kurang beruntung. Amsal 22 ayat 6, baca yang keras 23. Orangnya takut Tuhan, kurang beruntung, tapi gelem diproses. Maka kita akan adakan dormitori. Bayangkan kalau ketemu kami, ketemu tim sekretariat, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Anda sekolah saja, anak Anda bisa berubah kan? Apalagi sekolahnya enggak cuma 8 jam. Meh turu loh, dijak doa bareng. Salah, kita kasih tahu salahnya. Dia ajari kerja, dia ajari doa, dia ajari penyembahan. Didik orang muda menurut jalan yang patut bagi dia. Jangan sampai salah jalan, saudara. Kalau itu Anda lakukan, yang kelima yang saya belajar dari Kung Fu Panda saja, yang kelima yang saya belajar, perhatikan, kehendak Tuhan pasti terjadi. Yang juga katakan amin. Po hanya panda biasa. Nek rano sing rawat si angsa ayah tirinya, dia nggak mungkin bisa bertumbuh kayak Po yang saya itu. Po itu hanya panda biasa. Ia ndak tahu kenapa ia terpilih. Bahkan kalau Anda lihat filmnya kan dibuka The Secret of Ingredient. Kertas kosong kan? Kosong kertasnya. Saya percaya itu bukan kosong. Didikan ayahnya tiri. Didikan master sifunya, didikan pembelajaran dia sama dia belajar di asrama master sifu. Itu yang membuat dia jadi luar biasa. Dia enggak tahu ia yang terpilih. Bahkan sebelum ia lahir, dia tidak tahu dia terpilih jadi golden, jadi dragon barrier. Saudara, Anda enggak akan pernah tahu sampai sejauh mana kehendak Tuhan terjadi dalam diri Anda dan saya. Amin, saudara. Tapi jangan minder, Pak. Aku kere, bapakku kira apa-apa. Aku tuh nggak bisa apa-apa. Aduh. Kalau Anda sampai ngono, ini toko ini. Duduk, aku ngono wongnya, orang kesuwen. Tuhan tuh mau pakai Anda dan saya yang biasa dan bahkan tidak digubris orang untuk jadi luar biasa di tangannya. Yang juga katakan amin. Yang mau berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Loh kenapa Pak? Oke, karena Anda harus paham. Yeremia 1 ayat 5 ngomong apa? Perhatikan, nanti bagi Anda yang belum pernah ikut SPY, saya pengikut Yesus. Bagi saya ya, Jemaat GBI Lantera wajib ikut. Kalau enggak, dasar Anda enggak kemana-mana. Yeremia 1 ayat 5, baca yang keras 2-3. Sebelum aku membentuk engkau, sebelum Anda tuh dijadikan di rahim ibu Anda. Apa saudara? Aku telah mengenal engkau. Pertanyaannya, Anda kenal dia enggak yang bentuk engkau? Kalau enggak, ikut SPY Pak, Bu. Pak, tanggal 6 Mei itu hari ulang tahunnya almarhum Opa John. Delala itu tanggal merah. Seandainya Anda masuk kerja, seandainya Anda tidak tanggal merah, Anda daftar, Anda butuh surat izin, Anda bilang pulsa kita berikan pengantar. Harusnya SPY itu 4 bulan Pak. Seminggu sekali datang 2 jam. Seminggu sekali, berarti sebulan 4 kali. Kalikan 4 bulan, 16 kali, diringkas jadi sekali datang tok. Hari Sabtu dari jam berapa Bu? Jam 8 sampai jam 4 selesai. Dikasih makan siang, 2 kali cafe break, bisa sharing-sharing kelompok. Anda tahu, Anda paham, karena Alkitab berkata apa? Aku hanya besar telah mengenal engkau.
engkau tidak mengenal dia. Kan lucu, saudara. Pantesan urip iki susah, ora kenal blas. Dikatakan sebelum aku membentuk engkau, aku telah mengenal engkau, aku menetapkan engkau menjadi apa, saudara? Nabi bagi bangsa-bangsa. Saudara, hidup ini penuh dengan pembelajaran. Karena itu belajar, jangan puas dengan apa yang ada, saudara. Hidup dengan bijak, maka Anda akan menuai kehormatan yang dari Tuhan. Yang paham katakan amin. Itulah kenapa Paulus berkata kepada jemaat di Efesus, setiap orang itu mengabdi dan melayani bukan kepada manusia, tetapi kepada siapa, saudara? Tuhan. Buka Efesus 6 ayat 5 sampai 7. Efesus pasal 6 ayat 5 sampai 7. Baca yang keras. Apa, saudara? Hai hamba-hamba, apa? Taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi apa, saudara? Sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Anda taat kepada Tuhan di dunia itu karena Anda melayani Tuhan, bukan melayani manusia, saudara. Apa yang dimaksudkan oleh Paulus bahwa seorang prajurit sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupan, supaya ia juga berkenan kepada komandannya. Paulus hendak menegaskan kepada Timotius bahwa untuk fokus mengiring Kristus diibaratkan sebagai prajurit yang pergi ke medan perang, sudah tidak mikiri penghidupan, tidak mikiri keadaan ekonomi, berhubungan dengan sandang pangan, nggak terganggu dalam tugas dan panggilannya. Itulah kenapa kalau nanti di gereja ini, kalau Anda nanti lihat, mulai ada asrama, mereka yang kami didik nggak pusing dengan penghidupan. Kami sediakan sesuai dengan firman Tuhan, sandang, pangan kami sediakan. Semua itu berdasarkan firman Tuhan, pakaian kami sediakan. Itu loh visi yang dari Tuhan. Kalau Anda mentalnya tempe, mental dele, Anda tidak ngakukan apa-apa, suka penghidupan dia, itu kan visinya Bapak Gembala, saya kan tidak. Anda tidak akan kemana-mana, saudara. Matius pasal 6 Anda baca di rumah. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 itu agar setiap kita tidak khawatir apa yang akan kita makan, minum dan pakaian. Tidak khawatir. Pada saat nanti kalau ada asrama untuk mendidik orang-orang itu, kami sediakan makan, minum, pakaian, saudara. Sehingga mereka dan saya dan semua tim bisa fokus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan kepada kita. Artinya kalau kita fokus mengerjakan pekerjaan untuk kerajaan Allah, maka kesediaan makanan, minuman, dan pakaian akan Tuhan sediakan bagi Anda dan saya. Juga katakan amin. Kalau Anda punya lebih, saudara, beri lebih. Hari ini saya berbicara tidak sama seperti biasa. Saya buka banyak hal ke Anda. Saya tahu Anda sedikit-sedikit paham. Saya buka the secret of ingredient. Tapi belum tentu Anda mau menaatinya, saudara. Itulah kenapa Paulus yang terakhir, tim pujian maju ke depan. Tim profetik maju ke depan. Yang terakhir kita baca sama-sama. Paulus berkata kepada Timotius, 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10. Baca yang keras, 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10. Baca yang keras 2-3. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, apa, saudara? Memberi keuntungan besar. Katakan sama-sama keras, memberi keuntungan besar.
Sebab apa saudara? Kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak membawa apa-apa. Tidak bawa apa-apa keluar dunia. Asal apa saudara? Ada makanan dan pakaian apa? Cukuplah. Tetapi mereka yang apa saudara? Ingin kaya apa? Terjatuh ke dalam pencobaan. Hurung tekan kono mental tempe mental deleuk pengen sugih to rek kebablasan basa Surabaya kebacut kon niku. Ora ndelok kemampuanmu sugih, dipikiri sugih we. Justru kalau Anda sudah sanggup ke sana, Anda tuh akan siap, akan terima kok saudara. Ojo sini duit, pikir duit. Saya tuh sampai mikir aja ndak saudara. Belas ora. Kemarin malam kamu siap ya, tak tugaskan ya. Pembagian Semarang, Surabaya, iki Irian. Saya cuma ngomong sama istri saya, siap. Yang penting ya Jumat aku harus pulang, Sabtu aku harus tidak mau diganggu. Karena aku menyiapkan firman buat hari Minggunya. Selain itu siap. Apa sih yang bingung? Siapa yang kemarin lebaran makan lontong opor angkat tangan? Duh, saya makan lontong opor sudah, kirim Bu Indara. Makasih Bu Indara. Enak. Yang apa? Susternya kan enggak ada. Iya, tolong ambilkan lontong opor di luar. Oh iya, digosen sama Bu Indara. Tak pikir ki berapa biji? Cibolo abot toh. Abot toh. Terima kasih Pak ya. Iya. Abot. Padahal buat saja tidak saya. Ada Bu Indara yang memikirkan. Siapa yang punya lontong opor lagi angkat tangan? Dipangan, ojo lali dipanasi, mampu saudara. Ora usah terlalu banyak mikirin duit, tapi gini. Berikutnya apa? Baca yang keras, 2, 3. Ke dalam jerat. Nek wis pengen mlebune jatuh dalam percobaan, dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang apa saudara? Mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Iki lho wong ra ngerti. Sing penting kita tuh kaya. Sakarmu lah. Sorry loh saudara, saya ngomongin belak-belakan supaya Anda tuh paham nancep sampai sini dan sampai sini. Karena apa saudara? Akar segala kejahatan ialah cinta uang. Cintanya dapat banyak itu jangan dicintai uangnya saudara. Cinta Tuhannya yang paham katakan amin. Sebab oleh memburu uang lah, apa saudara? Beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Itulah kenapa Tuhan Yesus kan ngajari doa Bapa kami, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Apakah kita enggak boleh kaya? Boleh. Ngomong kiri kanannya, do salah tangkep. Boleh kaya? Boleh. Boleh kaya enggak? Boleh. Ngumatnya mulai ngene. Boleh kaya sama boleh. Salah meneh gitu kan. Boleh. Karena kekayaan kita juga adalah anugerah dari Allah yang juga katakan amin. Tapi namanya anugerah itu kan gini kan, Tuhan tahu kita ini berjeli lelah dalam usaha dan pekerjaan kita. Ada yang jadi chef, ada yang jadi ini, jadi profesional, jadi dokter. Semua kerja 8 jam kan. Anda berjeli lelah, maka itu akan jadi anugerah dari Allah. Pengkhotbah 5 ayat 8. Tapi yang salah adalah ketika kita senantiasa mengejar kekayaan sehingga mengesampingkan bahkan lalai dalam mengejar kerajaan Allah. Anda pinggirkan rosa gereja-gerejoan, iki lagi akeh proyek. Saya ngomong apa dengan tegas ke keluarga kami dan tim kami. Kamu boleh tugaskan saya ke seluruh dunia. Tapi hari Jumat aku harus sudah tiba di Semarang. Karena aku Sabtu menyiapkan firman untuk hari Minggu. Jangan ganggu gugat saya. Karena berkat dari Tuhan, kami kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Hati saya tidak pernah kepada uang. Tapi Anda bisa lihat sendiri, Tuhan bekerja luar biasa. Yang juga katakan amin. Bangkit diri sama-sama, satu pujian.
semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Saudara, siapa yang pernah hidup ini merasa Anda pernah direndahkan orang lain? Angkat tangan. Saya pernah. Istri saya pernah. Tapi orang yang pernah direndahkan orang lain tidak akan membuat hidup Anda dan saya itu berhenti, saudara. Serahkan sama Tuhan. Jangan Anda punya konsep, kalau aku sugih nanti. Sebentar. Anda direndahkan dan tidak bukan karena Anda punya uang atau tidak, saudara. Itu uang itu perkara kesekian. Tapi Anda punya waktu untuk mendekat pada Dia. Itu bedanya. Perbedaan penting antara uang dan waktu. Apa Pak bedanya? Anda tahu dompet Anda tinggal berapa isi uangnya? Aduh, tinggal sama ini. Uangku habis lebaran, habis. Anda tahu jumlah tabungannya berapa tinggal di print. Tapi demi kasih Tuhan, saya tanya ke Anda, siapa yang tahu sisa waktu kita tinggal berapa lama lagi? Ayo. Gak ada kan? Jangan main-main sama Tuhan. Orang dihargai bukan karena uang. Saat dia direndahkan, diam aja. Bawa ke Tuhan. Karena Anda dan saya tidak pernah tahu sampai kapan waktu Anda bisa terus menyembah Dia, saudara. Kalau hari ini Anda butuh bantuan doa, Anda merasa Tuhan, banyak waktu di lebaran yang kali ini 2023. Anda ketemu dengan sanak saudara, Anda bisa melihat hawanya, auranya ketemu saudara. Yang diomongkan bertumbuh enggak? Yang didiskusikan bertumbuh enggak muatan diskusinya? Atau podo terus muatan diskusinya sama terus enggak bertumbuh-tumbuh? Anda yang tahu, bukan saya. Tapi begitu hari ini Anda dengar firman ini, masuk ke hati Anda ngomong ini, aku ora gelem hidup sama seperti yang sebelumnya. Terlalu banyak waktu yang aku buang. Ngomongin enggak perlu, ngejar yang enggak perlu, masuk dalam duka-duka yang tidak perlu. Kalau itu yang ada di hati Anda nancep di sini, taruh tangan kananmu di dada, saudara. Saya akan berdoa supaya Anda lebih bijaksana lagi. Saat Anda berkata, aku belum melakukan yang terbaik,
Kelihatannya orang lihat aku kuat, tapi aku punya mental koyok wedhus. Sedikit-sedikit nyerah, dikit-dikit ndak bisa, dikit-dikit marah, dikit-dikit lari. Aku ndak bisa kayak yang Tuhan kehendaki. Minimal mentalnya kayak mental singa. Aku selama ini ketokane kereng, padahal aku ngerti aku koyok wedhus, kayak kambing. Kalau itu jawaban di dalam hatimu sekarang, Anda nggak usah angkat tangan, taruh tanganmu di dada, saudara. Ampuni aku Tuhan, ampuni aku. Aku selalu menyalahkan orang lain. Kalau hari ini Anda berpikir hidup Anda tidak memberi kekuatan, tidak memberi kesempatan, seakan-akan kesempatan tidak pernah datang. Anda menanti-nanti nggak pernah ada kesempatan. Semua sudah dicoba, terlalu banyak yang dicoba. Dan hari ini Anda ingin ngomong gini, aku tahu jawabannya Tuhan, aku belum dapat kesempatan. Karena Tuhan proses aku punya mental yang kuat, punya mental prajurit yang kuat. Sehingga saat aku diberkati, aku gak jatuh kayak Daud, aku gak jatuh kayak Salomo, aku gak jatuh kayak pahlawan iman yang lain. Karena mentalku dikuatkan, sehingga aku akan berdiri sebagai pahlawan iman sampai akhir hayatku. Aku rela diproses Tuhan untuk membuat aku kuat. Kalau itu yang menjadi komitmen Anda, taruh tanganmu di dada. Angkat tangan kita sama-sama. Yang terangkat tadi di dada Anda, angkat tangan sama-sama. Tuhan, ini kami Tuhan. Proses kami lebih lagi seturut dengan kehendak-Mu. Saat kami bisa saling memaafkan, bersilaturahmi di lebaran hari kedua kami ke gereja ini Tuhan. Kami bisa bertemu dengan saudara-saudara kami lainnya. Tapi kami mau belajar Tuhan, belajar untuk mental yang baik, mental yang berani bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan. Mumpung saudara-saudara kami datang, kami bisa ketemu sama mereka, kami akan berani bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Aku mau merubah segala pola pikirku yang sia-sia selama ini Tuhan. Aku mau merubah segala mental-mental kambing wedhus yang gak pernah buat aku nih bertumbuh Tuhan. Aku selalu menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, menyalahkan semua orang. Dan hari ini aku paham tidak ada yang bisa disalahkan kecuali diri saya sendiri Tuhan. Bapa, ini doa kami, kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Ajari kami punya mental yang benar di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang percaya kita katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk, kita lihat pengumuman. Tepuk tangannya mana buat Allah kita, come on. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh.
Baik, itu adalah pengumuman dalam minggu ke depan. Jadi untuk Bapak Ibu yang mungkin belum mengikuti SPY, saya pengikuti Yesus yang pertama. Jadi bisa mendaftarkan diri kepada saya ataupun kepada Mistika. Langsung mendaftarkan diri saja karena dalam satu hari itu akan ada, seperti yang tadi disampaikan, ada makan siang, juga ada coffee break. Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri langsung pada kami dan juga nanti akan mendapatkan sertifikat SPY. Baik, itu mungkin penegasannya saja untuk SPY. Di hari Sabtu tanggal 6 Mei, bagi Bapak Ibu juga yang ingin mengikuti tetapi masih masuk bekerja, bisa nanti menyampaikan kepada saya untuk dibuatkan surat. Kita nanti bisa kami bantu. Begitu. Saya menyambut mungkin Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di ibadah GB Lamtera bisa melambaikan tangannya. Ada? Semuanya adalah jemaat yang setia. Kita percaya minggu depan akan banyak jiwa baru yang datang ke tempat ini. Amin. Oke, nikmati liburan Anda. Saran saya jangan lupa Anda merenung apa yang harus dilakukan untuk mendatang. Dan kalau Anda ketemu dengan keluarga, ingat baik-baik, penginjilan yang paling gampang adalah mengabarkan kabar baik. Ya, Anda ketemu keluarga besar, Anda ceritakan kebaikan Tuhan buat mereka sehingga mereka sadar bahwa Tuhan itu tidak jauh, hanya sejauh doa, dan mujizat masih ada sampai hari ini. Bagi Anda yang belum ikut SPY, tanggal 6 Mei tidak lama lagi, Anda segera daftar. Kalau Anda butuh surat izin, Anda bisa bilang ke pusat kita. Mari kita angkat amplop persembahan di tangan kita, tanya sama Tuhan, belajar menabur, memberi sesuai dengan yang Tuhan ingini. Bapak, ini tangan-tangan yang terangkat, kami bisa melakukan janji iman melalui transfer maupun QRIS. Tapi kami percaya Tuhan, semua yang kami lakukan ini karena Engkau yang berkehendak. Kami mengembalikan persepuluhan kami, nasar kami, ucapan syukur kami, buah sulung kami, apapun Tuhan, buat pembangunan, buat pembangunan asrama, apapun. Semua yang Kau izinkan kami melakukannya. Karena kami tahu kami menabur dan menuai di tanah yang paling subur. Sebelum pulang, mari kita aminkan doa berkat ini dengan mengangkat dua tangan kita. Dan juga mengaminkan doa berkat ini, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Diberkatilah orang tua, mertua, dan semua keturunanmu. Diberkatilah masa studimu. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Diberkatilah masa pensiunmu. Semua dalam kendali dan kuat kuasa Allah. Kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang maha tinggi. Dan biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Dan biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan biarlah mental kami dibentuk Tuhan, berkat dicurahkan dari surga. Semua apa yang Kau rombak dalam hati kami, semuanya berawal dan berujung untuk memuliakan nama Tuhan saja. Bagi kita yang siap menerima berkat Tuhan dan mujizatnya, kita katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Salam sayang saya buat keluarga Anda di rumah. God bless you all.